Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Miranda, mari silakan masuk. Ya Bu. Ini Bu, saya mau menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin Bu. Di sini kamu mencatat bahwa kegiatan belajar kamu lebih sedikit daripada kegiatan interkurikuler dan ekstrakurikuler. Kamu hanya belajar sekitar 1 sampai 1,5 jam per hari. Latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 18.00. Dan sekolah kamu mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di kesekretarian hingga pukul 15.30. Melihat TV sepulang berlatih basket sampai pukul 20.30. Baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini kamu juga menyebutkan biasanya teman-teman kamu bermain ke rumah secara kondisional. Menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan kamu selama seharian penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali kamu melakukan kegiatan tersebut. Ibu beri waktu kamu untuk mencatat semua kegiatan selama sehari penuh. Apakah kamu dapat melakukannya? Saya rasa bisa Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah kamu mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya Bu. Melihat catatan kamu yang tadi, setelah pelajaran di sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, sampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar, tetapi menonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Pola inilah yang harusnya diubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Oke Bu, saya mengerti. Baik Bu, saya mengerti. Sudah selesai Bu. Berlatih bola basket 3 kali seminggu. Berada di sekretarian OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Pulang dan istirahat hingga pukul 16.00. Ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit. Kemudian berangkat bermain basket, istirahat, dan belajar dari pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Ditambah lagi pagi setelah sholat subuh dari pukul 4.30 sampai 5.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dengan proporsi waktunya, juga sudah seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya, kita akan menyusun konsekuensi jika kamu melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak,
maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Kamu telah memilih sendiri punishment dan respon dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin kamu akan jujur atas apa yang kamu lakukan. Saya akan berusaha, Bu. Seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kita buat. Baiklah, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan jika saya berada di kesekretariatan OSIS atau berlatih basket melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Oh iya, silakan. Semangat ya, Miranda. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.